Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niatri Arselianti Putri dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang apoptosis. Setiap organisme hidup itu terdiri dari atas ratusan sel, yang semuanya berasal dari fertilasi sel telur. Seperti yang kita ketahui, bahwa sel-sel akan berkembang menjadi berbagai macam jaringan hingga organ. Dalam perkembangannya, tentu akan ada sejumlah sel yang mati. Sel yang mati merupakan proses regulasi normal pada sejumlah jaringan. Pengendalian terhadap eliminasi sel-sel yang mati ini dikenal sebagai kematian sel yang terprogram atau apoptosis. Saya akan menjelaskan berbagai macam rumusan masalah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mengetahui apa itu apoptosis atau kematian sel terprogram. Yang kedua itu perbedaan apoptosis atau nekrosis. Yang ketiga itu proses terjadinya apoptosis. Apa itu apoptosis? Jadi, kata apoptosis itu berasal dari kata Yunani, yang berasal dari gugurnya kelopak bunga atau daur dari pohon. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Gare, Wiley, dan Curie pada tahun 1972 untuk menggambarkan kematian sel yang terprogram, atau lebih dikenal dengan Programmed Cell Death atau PCD. Apoptosis ini merupakan suatu kejadian yang normal pada perkembangan dan pemeliharaan kesehatan pada organisme multiseluler. Apoptosis adalah kematian sel secara terprogram yang terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan tubuh. Proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan terjadinya penimbulan penyakit yang sangat bervariasi, contohnya penyakit autoimun. Peran apoptosis sendiri memiliki peranan penting dalam fenomena biologis. Proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat bervariasi. Terlalu banyak apoptosis menyebabkan sel mengalami kekacauan. Sebagaimana selalu terjadi sedikit apoptosis juga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol atau kanker. Contoh penyakit lain akibat apoptosis yaitu penyakit autoimun karena sel T atau B yang mengalami autoreaktif secara terus-menerus yaitu kanker. Fungsi apoptosis dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mengeliminasi sel yang tidak diinginkan atau sel yang tidak berguna lagi selama proses pertumbuhan sel dan proses biologi normal lainnya. Yang kedua itu mekanisme homostatis sel untuk pemeliharaan populasi sel dalam jaringan tubuh dan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Dan yang ketiga itu respon terhadap stres atau kerusakan DNA. Proses terjadinya apoptosis dibagi menjadi 6 bagian. Membran plasma melepuh dan sel membulat. Kromatid mengalami degradasi awal dan kondensasi. Kromatid mengalami kondensasi lebih lanjut dan membentuk potongan-potongan padat pada membran inti. Membran inti terbelah-belah dan DNA yang berada di dalamnya terpotong-potong. Lapisan dalam dari membran sel yaitu lapisan lipid fosfatidilserina akan mencuat keluar dan dikenali oleh fayosit. Dan kemudian sel mengalami fayositosis. Kemudian sel pecah menjadi beberapa bagian yang disebut badan apoptosis, yang kemudian difayositosiskan. Perbedaan antara apoptosis dan nekrosis. Jadi apoptosis itu adalah kematian sel secara per individu sel, sedangkan nekrosis melibatkan sekelompok sel. Membran sel yang mengalami apoptosis akan mengalami penonjolan-penonjolan keluar, tanpa disertai hilangnya integrasi membran. Sedangkan sel yang mengalami nekrosis mengalami kehilangan integrasi membran. Sel yang mengalami apoptosis terlihat menciut dan akan membentuk badan apoptosis. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.